Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan konfigurasi SuperLab lagi. Kali ini saya akan menunjukkan modul SuperLab keempat. Oke, di SuperLab keempat ini ada beberapa topik yang akan kita bahas dan kita konfigurasi di sini. Yang pasti ada VLAN and trunking, lalu alamat trunk, port fetch, rapid spanning tree protocol, virtual trunking protocol, port security, Ether channel, router on stick, SVI, DHCP server, DHCP excluder address, routing OSPF, AJRP, mutual redistribution, lalu passive interface, on OSPF, NEIJRP, setelah itu access list, DNS, web server, email, dan NTP server. Oke, part pertama seperti biasa kita basic configuration dulu. Di sini kita konfigurasi hostname pada setiap router and switch sesuai dengan nama pada display. Setelah itu kita konfigurasi juga enable secret setiap di router and switch, passwordnya yaitu SID. Oke teman-teman, kita masuk ke switch 1 dulu di sini. Enable config terminal, hostname-nya switch 1 and secret SID. Oke, masuk ke switch 2 di sini. Enable config terminal, hostname switch 2 and secret SID. Masuk juga ke switch ke router 4, sorry. Enable config terminal, hostname router 4 ya, and secret SID. Masuk juga di sini nih router 5. Enable config terminal hostname router 5 and secret SID. Oke, ke bawah lagi, di bawah ada switch 3. Enable config terminal hostname switch 3 and secret SID. Setelah itu switch 4. Oke, enable config terminal hostname switch 4 and secret SID. Setelah itu lanjut ke router 1. Enable config terminal hostname router 1 and secret SID. Oke, lanjut ke MLS bawah sini. Enable config terminal hostname MLS1 and secret SID. Oke. Ke switch 5, enable config terminal hostname switch 5 and secret SID. Oke, di switch 6 enable config terminal hostname switch 6 and secret SID. Lanjut di router 2, enable config terminal hostname router 2, sorry, harusnya ada stripnya ya, router 2 lalu secret SID. Lanjut ke router 3 ke bawah, ke CLI, enable config terminal hostname router 3 and secret SID. Lalu ke switch 7, enable config terminal hostname switch 7 and secret SID. Oke, sudah selesai semua teman-teman. Kita dapat 12%. Yaitu di sini konfigurasi Ether channel switch 1 dan switch 2. Switch 1 ini ya berarti ya. Nah, kita zoom dulu. Oke, jadi ini nih FA range FA1 sampai 3 di switch 1. INT rank FA1 sampai 3. Di sini Ether channelnya LACP ya. Jadi ada aktif dan pasif. Antara switch 1 dan switch 2 gunakan Ether channel ID-nya 1 berarti channel group 1. Konfigurasi switch 1 sebagai aktif, switch 2 sebagai pasif. Berarti interface range FA1 sampai 3, setelah itu channel group 1 mode aktif, switch 1 sebagai aktif. Selesai. Sekarang itu kita masuk ke switch 2.
INT rank FA sama ya 1 sampai 3. Channel grup 1 mode pasif ya. Oke, sudah selesai. Dan kalau misalkan kita cek do show ETH sum, header channel sum di sini masih SD karena dia masih down karena dia masih ini ya belum hijau portnya. Kita percepat di sini fast forward sampai dia hijau. Lalu kita cek lagi di sini. Bisa dari channel sum bisa dilihat di sini sudah switch itu berarti layar 2, U-nya berarti up, berarti dia udah aktif. Oke, sudah berhasil. Lanjut ke part 3, konfigurasi VLAN and trunking di C1, 2, dan router 4. C1, oke, kita bikin sini VLAN VLAN berapa itu? VLAN 8 dan VLAN 9 ya. VLAN 8, name-nya VLAN 8 dan VLAN 9. Oke, setelah itu kita masukkan interface-nya. Di VLAN 8 itu 4 sampai 5. Interface rank FA 4 sampai 5, switch mode akses VLAN 8. Jangan lupa di spanning key per phase. Lalu setelah itu di VLAN 9-nya 7 sampai 6, 6 sampai 7 ya. Tinggal tanda panah ke atas diganti 6 sampai 7 tuh dapat VLAN-nya VLAN 9. Oke, selesai. Nah, sekarang tinggal kita diterang FA8 INT FA 0/8. Kita switch mode terang, switch terang allowed VLAN 7. Oh, bentar. Berarti ini ada VLAN 8, 9 dan VLAN 7, 8 ya. Ini VLAN 7. VLAN 7, 8, 9. Berarti VLAN 7 sampai 9. VLAN 7 sampai 9. Oke, karena ini ada VLAN 7 dan berarti di C1 kita konfigurasi VLAN 7 juga. Kita bikin VLAN 7 juga. Walaupun di C1 tidak ada koneksi ke VLAN 7, tapi C1 ini menyalurkan DHCP server ke VLAN 7. Berarti kita bikin juga di sini exit dulu VLAN 7, name-nya samakan VLAN 7. Oke. Sekarang kita konfigurasi di switch 2. Bikin VLAN 7, name-nya VLAN 7. Bikin juga VLAN 8, name-nya VLAN 8. Kita exit. Lalu kita cari interface-nya di sini untuk VLAN 7 4 sampai 5. Di interface rank FA 4 sampai 5, switch mode akses, switch akses VLAN 7, spanning key per phase. Dan untuk VLAN 8 6 sampai 7. 6 sampai 7 tuh gapat VLAN 8 tuh gapat. Oke, sudah selesai. Dan di sini jangan lupa di switch 2 jalur interface PO1 atau port channel satunya diterang ya. Jadi kita masuk ke INT PO1, lalu syspot mode terang, syspot terang allowed VLAN 7 sampai 8. Oke, jangan lupa yang di sana juga diterang, yang di C1 INT PO1 syspot mode terang. Oke, selesai. Nah, sekarang kita tinggal konfigurasi router ini teman-teman. Kita masuk ke GI 01, no shutdown. Setelah itu kita bikin subinterface untuk VLAN 7, dan capture-nya datman ke 7, kasih IP address 192.168.7.1.255.255.255.0. Setelah itu kita bikin VLAN 8, kasih IP address VLAN 8.1. VLAN 9 juga, bikin VLAN 9 juga. Oke, sudah selesai. Di sini kita juga bikin IP DHCP pool VLAN 7, networknya 192.168.
Oke, untuk networknya 192.168.7.0, lalu kita kasih subnet busnya. Setelah itu kita kasih default routernya. Dan DNS-nya di sini tertera DNS itu 1.3. DNS 192.168.1.3. Oke. Kita bikin untuk VLAN 8. Tinggal diganti saja ya. Oh, sorry, default routernya 8.1 ya. DNS-nya sama. Kita bikin VLAN 9. 9.0. Oke, selesai. Bikin IP DHCP excluded address 7.1, 8.1, dan 9.1. Oke, sudah selesai teman-teman. Sekarang kita tinggal melakukan request ya. Di sini kita melakukan request dari switch 1 dulu, dari VLAN 9. Oke, di sini sudah sukses. VLAN 8. Di sini sukses. Sukses. Sini juga VLAN 8 di switch 2 sukses. VLAN 8 di switch 2 juga sukses ya. Nah, sekarang tinggal VLAN 7 nih. VLAN 7 harusnya sukses teman-teman. Oke. Oke. Nah, sekarang kita tinggal ping saja dari VLAN 7 ke router. Sukses. Dari VLAN 8 ke router. Sukses. Dari VLAN 8 juga ke router. Sukses. Dari VLAN 9 ke router. Oke, sudah sukses semua, berarti seharusnya VLAN 9 ke VLAN 7 sudah bisa sukses. Oke, sudah bisa dapat berkomunikasi semua, berarti jadi ini sudah selesai semua. Lanjut ke part 4, konfigurasi Ether channel switch 3 dan switch 4. Oh, ini nih. Switch 3 dan switch 4, dia Ether channelnya PAGP, berarti desirable dan auto. Channel ID-nya 2. Berarti ini sebentar saya cari dulu interface-nya. Ini interface berapa ya? Ini FA5, ini 6, ini 4, ini 3. Berarti oke, kita cek ya teman-teman. Di sini di switch 4 enable, masukkan passwordnya. Kita menggunakan command show cdp neighbor. Nah, di sini kita perlebar dulu. Nah, di sini ada keterangan untuk menuju switch 3 dia pakai interface-nya 1, 7, dan 2. Oke. Berarti kita masuk ke config terminal, interface rank FA 0/1, FA 0/ gini aja. 0/1 sampai 2, FA 0/7. Berarti 1, 2, dan 7. Enter. Di sini kita masukkan channel grup 2 mode switch 4 tuh sebagai auto berarti ya. Berarti auto. Enter. Setelah itu kita masuk ke switch 3. Di sini switch 3 sudah saya show cdp neighbor. Di sini 238. Berarti kita masukkan di terminal int range fa 0/2 sampai 3, fa 0/8. Bikin channel grup 2 mode desirable. Enter. Dan di sini harusnya sudah up, sedang masih merah. Jadi kita percepat saja terus sampai hijau. Nah, ini sudah hijau. Sekarang kita tinggal do show eth sum. Nah, di sini sudah SU ya, berarti sudah berjalan lancar. Sudah selesai. Di sini kita lanjut part 5.
konfigurasi VLAN di switch 3, 4, dan router 5. Di switch 4 dulu. Ini ada VLAN 6 dan VLAN 5. VLAN 5 dan VLAN 6. Oke. VLAN 5. Name-nya VLAN 5. Dan VLAN 6. Name-nya VLAN 6. Oke. Kita masukin range-nya ya. 5 sampai 6 masuk ke VLAN 5. Rank FA 5 sampai 6, switch mode akses VLAN 5, spanning tree port phase. Lalu di 3 sampai 4 masuk ke VLAN 6. 3 sampai 4 masuk ke VLAN 6. Oke, setelah itu kita INT PO02 diterang ya. INT PO2 kita terang, switchport mode terang, lalu switchport terang allowed VLAN 5 sampai 6. Oke, setelah itu kita bikin juga VLAN 56 di switch 3, VLAN 5, name-nya VLAN 5, bikin VLAN 6, name-nya VLAN 6. Setelah itu kita masukkan ini 6 sampai 7 masuk ke VLAN 5. 6 sampai 7 switchport mode akses, switchport akses VLAN 5, spanning tree per phase. Setelah itu VLAN 6-nya 4 sampai 5 kah? Ya, 4 sampai 5 ya. 4 sampai 5 VLAN 6. Oke. Setelah itu kita masuk ke INT PO2, switchport mode terang saja cukup. Nah, setelah itu kita di FA01 ya. INT FA01 switchport mode terang, switchport terang allowed VLAN 5 sampai 6. Oke, sudah selesai. Sekarang kita konfigurasi di GI02 di router 5. Enable SID config terminal INT GI 0/2 switchport no SH dulu, no shutdown. Setelah itu bikin sub interface buat VLAN 5, encapsulation .1Q5, IP address 192.168.5.1.255.255.255.0. Kita bikin VLAN 6 juga, VLAN 6.1 ya. Oke, sudah selesai. Kita bikin IP DHCP pool VLAN 5 network 192.168.5.0. Sorry, lupa 255.255.255.0. Default routernya 192.168.5.1 dan S-nya 192.168.1.3. Kita bikin VLAN 6. Oke, ini VLAN 6, ganti VLAN 6 dan S-nya. Oke, selesai. Sekarang tinggal excluded address-nya 192.168.5.1 dan 6.1. Oke, sudah selesai semua teman-teman. Di sini seharusnya sudah bisa mendapatkan IP DHCP semua ya. Oke, di sini sudah sukses. VLAN 5 dulu semua. Di sini sudah sukses. Coba switch 4. Oke, sudah sukses. Oke, di sini juga sudah sukses. Sekarang VLAN 6 ya. VLAN 6 sukses.
Oke, ini juga oke, sukses. Ini sukses, dan terakhir ya teman-teman, VLAN 6 ini oke, sukses semua teman-teman. Tinggal kita uji coba saja ya. Kita delete dulu. Setelah itu kita coba ping dari PC ke router, sudah sukses. Dari PC ini ke router sudah sukses. Sekarang tinggal ping berbeda VLAN. Sini ke sini. Oke, sudah sukses teman-teman. Lanjut ya di sini. Lanjut di sini kita konfigurasi part 6, konfigurasi VLAN and trunking di switch 5, 6 dan core switch 1. 5 dan 6. Oke. Konfigurasi VTP dulu. Konfigurasi VTP server on core switch 1. Berarti di sini ya. Di MLS 1 ya dia. Oke, jadi MLS 1 ini sebagai VTP server, dan dan switch 5 dan switch 6 ini sebagai VTP client. Lalu kita bikin VLAN di VTP server. Setelah itu kita bikin domainnya akademi dan passwordnya 123 ya. Jadi di sini dimasuk ke MLS 1, SID, config terminal, VTP, mode server. Oke, lalu VTP domainnya A-nya besar, akademi. Lalu VTP passwordnya 123. Oke, sudah selesai. Kita konfigurasi juga di switch 5 dan switch 6. Di terminal, VTP mode client, VTP domain academy, VTP password 123. Oke, di sini juga enable di config terminal, VTP mode client, VTP domainnya A besar, academy, VTP passwordnya 123. Oke, sudah selesai teman-teman. Sekarang kita tinggal buat VLAN ya. VLAN-nya kita tidak usah buat di switch 5 dan switch 6 ya, karena ini sudah VLAN trunking protokol, jadi kita sudah kita buat di core-nya saja, di MLS saja. Jadi nanti VTP client akan mengikuti VLAN yang ada di MLS 1 sebagai VTP server. Jadi kita cukup bikin VLAN berapa ini? Berarti kan ada 3 ya. VLAN 2, 3 dan 4. VLAN 2, name-nya VLAN 2. VLAN 3, name-nya VLAN 3, dan VLAN 4, name-nya VLAN 4. Oke, coba kita do show VLAN brief. Nah, ini sudah ada VLAN-nya ya. Sekarang kita cek di masing-masing switch ya. Do show VLAN brief. Oke, dia belum masuk ya. Mungkin kita fast forward dulu. Kita coba cek lagi. Oke, dia belum masuk. Coba kita cek do show VTP status. Ini domainnya academy, VTP mode client, passwordnya bener kan 123. Oke, benar 123. Domainnya academy yang besar. Kita cek di sini juga do show VTP status. Domainnya academy server. Oke, sudah benar. Kita coba cek di switch 6. Do show VTP status. Domainnya academy. Modenya mode client. Oke, sip. Sudah benar sih teman-teman.
Do show VLAN brief. Ini belum masuk ya VLAN-nya ya. Sebelum masuk. Ini juga sama belum masuk teman-teman. Mungkin harus diterang ya di FA ini nih. Coba do show CDP neighbor. Nah di sini FA berapa ini? FA 4 sampai 5 ya. Jadi interface rank FA 4 sampai 5. Sweet spot terang encapsulation .1q sweet spot mode terang. Oke, sudah di mode terang. Sekarang kita fast forward dulu. Nah, sudah hijau semua. Lalu coba kita cek lagi di VLAN di sini dan sudah masuk ya VLAN 2 sampai 4 ya. Di switch 5 sudah masuk sendiri otomatis, dan VLAN di switch 6 kita coba lagi di VLAN brief sudah masuk ya teman-teman. Jadi jangan lupa jadi di switch spot terang encapsulation dulu di switch di MLS satunya. Oke, setelah itu kita konfigurasi port flash. Jadi kita tinggal konfigurasi ini aja nih yang ada di VLAN ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Di switch berapa ini? Di switch 5. Di switch 5 FA5 sampai FA bentar. FA5 sama FA3. FA3 sama FA5 masuk ke VLAN 2. Oke. Range 3 sama FA5. Switch mode akses, switch port akses VLAN 2. Jangan lupa di spanning tree for flash. Oke. Terus di switch 5 FA4 sama FA6 masuk ke VLAN 3. Bukan 4 sampai 6 ya, tapi FA4 dan FA6. Jadi kita pakainya interface range FA0/4, FA0/6. Switch port mode akses, switch port akses VLAN berapa tadi? VLAN-nya VLAN 3. Oke, spanning tree power flash. Oke, selesai. Jangan lupa di FA01 dan FA02 kita terang ya. Jadi gini. Exit interface range FA01 sampai 2, switch mode terang, switch port terang, allowed VLAN berapa ini yang ada di ini kita berapa? 2 sampai 3 ya berarti. 2 sampai 3. Oke, sudah selesai. Sekarang tinggal di switch 6 ada VLAN, udah ya. VLAN-nya 2 3 4, berarti kita masukin di sini 3 4 3 sampai 4 masuk ke VLAN 2 interface range FA 3 sampai 4, switch masuk ke VLAN 2 spanning tree for flash. Setelah itu 5 sampai 6 masuk ke VLAN 3. VLAN 3. Oke, lanjut teman-teman, tadi sampai mana ya? 5 sampai 6 ya. VLAN 3. Berarti VLAN 4 nih. 7 sampai 8 masuk ke VLAN 4. VLAN 4. Oke, sudah selesai. Cek ya masing-masing VLAN.
do show VLAN brief. Oke, sudah ada semua interface-nya. Oke, di sini coba cek lagi do show VLAN brief. Oke. Dan di sini kita terang juga INTFA 1 sampai 2. Bentar. Iya, sebenarnya FA 1 sampai 2. Range FA 1 sampai 2. Bullet terang, switchboard terang, allowed VLAN. Yaitu 2 sampai 4 ya, 2, 3, 4. 2 sampai 4. Oke, sudah selesai. Tinggal kita bikin wait. Oke. Tinggal kita bikin ini sih teman-teman. Bikin di MLS1 ini. Nah, kita kasih VLAN-nya ya. Ini kan udah ada VLAN ya. Nah, VLAN 234 kita kasih IP address 192.168.255.255.255.255.0. Kita masuk VLAN 3 1 4 1. Oke, setelah itu kita bikin IP DHCP pool VLAN 2 networknya 192.168.255.255.255.0 1 DNS-nya di sini DNS-nya 1.2. Ini sebenarnya mana sih IP DNS yang benar? DNS tuh di sini 1.3 ya, bukan 1.2. Di sini salah nih. Nah, ini salah nih, harusnya 1.3 karena semuanya juga 1.3 semua. DNS 1.3 ya teman-teman. DNS 192.168.1.3. Setelah itu VLAN-nya VLAN 3, bikin ini 3 VLAN 4 ganti 4. Oke, sudah selesai semua. Bikin IP DHCP asal address 2.1, 3.1 dan 4.1. Oke, sudah selesai semua. Jangan lupa di IP routing ya di sini biar bisa connect. IP routing. Oke, kita tinggal request saja dari masing-masing klien, request DHCP servernya. Ini sudah sukses. Ini juga sudah sukses. Ini sukses. Yang ini sukses. VLAN 3 sekarang, VLAN 2 udah sukses semua ya. Sekarang VLAN 3 sukses harusnya. Oke, sukses. Lalu ini sukses. Setelah itu ini sukses. Setelah itu ini juga harusnya sukses. Oke. Dan terakhir nih VLAN 4. VLAN 4 ini harusnya sukses ya. Oke, sukses. Dan terakhir ini sukses. Oke. Nah, sekarang kita tinggal ping ya. Ping dari masing-masing VLAN ke MLS dulu, ke router. Oke, ini sudah sukses. VLAN 3 sudah sukses. VLAN 2 sudah sukses. Oke. Sekarang tinggal berbeda VLAN. Misalkan VLAN 3 ke VLAN 4 sudah sukses, VLAN 2 ke VLAN 4 sukses, VLAN 2 ke VLAN 3. Oke, sukses semua teman-teman.
Berarti aman ya. Ini kenapa merah? Karena ini adalah spanning tree protocol ya. Jadi ada ini alternate port. Jadi port yang diblokir. Oke. Udah selesai semua di sini. Kita udah bikin VTP, lalu kita udah portfast, setelah itu kita udah router on stick, SPI, DHCP server udah, lalu excluded address udah, dan sudah connect semua. Nah di sini konfigurasi part 7 ya, kita konfigurasi RSTP, Rapid Spanning Tree Protocol. Jadi di RSTP ini kita konfigurasi pada MLS1, SYS5, dan SYS6. Nah MLS1 ini root bridge VLAN 2, SYS5 root bridge VLAN 3, SYS6 root bridge VLAN 4. Cukup gampang ya konfigurasinya. Kita masuk ke MLS1, setelah itu kita konfigurasi spanning tree mode rapid, setelah itu spanning tree VLAN 2 apa itu priority ya, priority root primary ya, salah root primary. Enter. Berarti di sini di MLS1 root bridge-nya VLAN 2, lalu di switch 5 spanning tree mode rapid PVST spanning tree VLAN 3 root primary, lalu masuk ke switch 6, exit dulu spanning tree mode rapid PVST spanning tree VLAN 4 priority root primary. Oke, selesai. Sudah selesai teman-teman. Di sini kalau misalkan ini udah hijau semua ya, karena sudah dikonfigurasi spanning tree-nya dan root bridge-nya sudah ada. Oke, lanjut part 8. Konfigurasi addressing in server area. Oke, jadi di server ini di VLAN 1 kita konfigurasi IP address di router 2 dan router 3 dulu. Konfigurasi manual IP address pada router, setting IP gateway 192.168.1.1. Oke. Nah, jadi di router berapa ini? Ini router 2, ini router 3. Router 2 sama router 3 di sini INT di router 3 INT GI02 IP address-nya 1.2, di router 2 INT FA 4.4/0 IP address 1.1. Oke. Jadi nanti kita konfigurasi dulu di switch-nya ya. Kita masukin dulu, ini kan VLAN 1 nih. Nah, kita masukin dulu FA 1/1, 2/1, 3/1. Jadi di sini kita masukkan config terminal interface range FA 1/1, 2/1 dan FA 3/1. Oke. Bener kan ya? Oke, bener ya. Switch mode akses. Switch akses VLAN 1. Spanning tree portfast. Oke, sudah spanning tree portfast. Nah, kita FA 4/1, FA 0/1 INT iya benar, interface range FA 4/1 FA 0/1 ini di terang ya, syspot mode terang, syspot terang allowed VLAN 1. Selesai. Sekarang tinggal di router 2 dulu. FA 4/0 mana nih, FA 4/0 di config terminal INT FA 4/0 no shut. Oke, kita bikin IP address-nya. Karena di terang berarti dia itu bikin sub interface ya. Berarti titik 1 encapsulation.1q1 IP address-nya 192.168.1.1. Bener nggak sih? Oh benernya 1.1 ya. 255.255.255.0. Selesai. Kita bikin yang
Mana nih? Yang GI02 ya. GI02 enable SID. Terminal INT GI02 no SH dulu, baru kita bikin sub interface untuk VLAN 1. Session.WNQ1 IP add 192.168.1.2 255. Oke, selesai. Nah, tinggal sekarang harusnya bisa berkomunikasi ya, router 2 dan router 3. Nah, dia sudah bisa berkomunikasi. Untuk konfigurasi manual IP address pada router. Server DNS dan NTP server 1.3 192.168.1.3. Ininya 1.1, DNS-nya 1.3. Oke, untuk web server 1.4, ininya 1.1, servernya 1.3. Untuk mail server 1.5, 1. Oke, sekarang kita coba ping dari ke router dulu. Sudah sukses semua harusnya. Oke, dan ke router 2 sudah sukses. Sukses. Oh, bentar. Oke, sukses. Dan router ke sini sukses ya. Oke, sudah sukses semuanya ini ya. Server dapat saling ping ke router 2 dan router 3. Ini ke router 2 sudah. Ini ke router 3 sudah. Oke, sudah sukses semua. Sekarang konfigurasi port security di switch 7. Oke, di switch 7 konfigurasi port security pada semua port yang terhubung ke server. Gunakan mode sticky, berarti sticky MAC address. Valuation-nya issued done, maksimum MAC address-nya adalah 1. Oke, jadi kita fokus ke end device ya. Kalau port security ke server dulu, berarti ke INT server. Mana nih? Nah, ini ya. Oke, ini masuk switch port mode akses dulu, sudah. Switch port security, enter. Switch port security, MAC address sticky, enter. Switch port security, maksimum 1, enter. Switch port security, violation, aksinya adalah shutdown. Oke, selesai semua. Kita coba cek ya. Do so port gimana. Nggak usah deh, langsung lanjut aja teman-teman ke part 10 konfigurasi point to point. Kita zoom dulu di sini. Di sini ada keterangan OSPF dan juga ada keterangan EIGRP. Nah, tapi kita akan fokus point to point dulu. Kita mulai dari router pojok dulu di sini ya. Oke, ini INT dari router 4 kita masuk ke INT GI02, IP-nya 10.10.2. Enable SID. No shut. IP address 10. Oke, setelah itu kita masuk ke GI 00, IP-nya 10.10.5.
Oke, Noasa. Kita ke sini. GI 00 10 10 1. Oke, terus GI 01 10 10 17. Oke, selesai teman-teman. Sekarang tinggal ke sini GFA 00 10 10 18. Sepuluh 18. Oke, terus ke bawahnya berapa ini? 1/0 10 10 21. Oke, sekarang tinggal ke bawah GI 00 10 22. Terus GI 01 IP-nya 10 10 25. 10 25. Oke, sudah. MLS FA berapa ini? Ke router 3 ya, coba show CDP neighbor ID, show CDP neighbor ke router 3 FA02 INT FA02 Malaysian 10 10 26 ya, nosis 4 dulu ya, 4 terus IP 10 10 26. Oke, selesai. Setelah itu INT tadi router 3 ya, terus ini ada FA03 10 10 14 NT FA03 support 10 10 14. Ini belum ya, ke I02 udah belum. 10 10 berapa, 13 berarti 13. Oke, sudah. FA01 10 10 10. Oh, ini sudah. GI01 10 10 9. 10 10 9. Tinggal ke atasnya GI00 10 10 6. Oke, sudah up semua ya interface-nya, tinggal pengujian saja. Kita ping dari samping dulu ya, di sini dulu. Oke, ini sudah sukses, lalu ini juga sukses.
Oke, ke sini sukses, terus ke bawah sukses, terus sampai sini sukses, sini ke sukses, dan ke sini. Oke, sukses ya. Jadi part 10 sudah aman. Sekarang konfigurasi OSPF di semua router, gunakan proses ID-nya 10. Konfigurasi passive interface in all of interface connected to client. Berarti kita konfigurasikan passive interface yang mengarah ke klien. OSPF yang mengarah ke klien berarti ini GI di router ini, GI berapa nih? GI 01 di router 4, terus GI 02 di router 5, terus di MLS FA04 sama FA05 di MLS 1, teman-teman. Oke, jadi itu ya, passive interface itu interface yang mengarah ke klien. Router interface yang mengarah, interface router yang mengarah ke klien. Jadi kan yang mengarah ke SIS juga itu termasuk yang mengarah ke klien. Oke, sekarang tabel routing. Oke, selesai. Jadi kita mulai dari router 4 dulu. Langsung saja router SPF 10. Networknya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 network. 10, 10, 0, 10, 10, 4, VLAN 7, 8, 9. Oke. 10, 10, 10, 0, 0, 0, 0, 3, area 0. 10, 10, 10, 4. Lalu areanya area 255, wildcardnya 255. Ini yang 0, VLAN 7 ya. 268, 192. VLAN 7, lalu VLAN 8, dan VLAN 9. Oke. Lalu setelah itu kita passive interface. FA berapa ini? GI 01 ya. GI 0/1. Selesai. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sudah selesai. Begitu saja teman-teman, cukup simpel. Lanjut ke router sampingnya sini, router 1. Router 1 ada 3 network, 10, 10, 0, 10, 10, 16, sama 10, 10, 12. Router SPF 10, networknya 10, 10, 10, 0, 3 area 0, sama 10, 10, 12, terus sama 10, 10, 16. Oke, sudah selesai. Passive interface-nya nggak ada ya, soalnya dia terhubung ke router ya, point to point. Lanjut di sini di MLS dulu deh. MLS udah kita IP routing kan dulu ya, IP routing. Setelah itu baru bentar dulu kita hitung dulu networknya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 network ya di MLS 1. Router SPF 10, networknya 10, 10, 12, 10, 10, 24, sama 10, 10, 8. 10, 8, 10, 10, 12, sama 10, 10, 24. Nah, terus yang ke bawahnya VLAN 2, 3, 4. VLAN 2 berarti kita ininya 255, ininya 0, ininya 2, 8, 192. VLAN 2, 3, dan VLAN 4. Jangan lupa passive interface-nya. Di sini FA berapa ini? 4 dan FA 5 ya.
FA04 sama FA05. Oke, selesai. Sekarang terakhir di router 5. Di router 5 ada 1, 2, 3, 4, ada 4 network. 10, 10, 4, 10, 10, 8, VLAN 5, VLAN 6. Router SPF 10, networknya 10, 10, 8. Terus 10, 10, 4. Sama VLAN, wait, bentar dulu. Ini 0, VLAN 5 ya. 5 dan VLAN 6. Oke, jangan lupa passive interface GI02 ya. Iya, GI02. GI0/2. Oke, selesai. Sudah ada semua teman-teman. Coba kita percepat. Lalu kita coba cek do show IP route. Ada OSPF 4.0, 5.0. Oh, udah connect semua ini. Sip ya. Jadi coba kalau misalkan kita ping dari router sini ke VLAN 3 misalkan, ini harusnya sukses ya. Oke, sukses ya. Nah, sekarang coba kita ping dari klien VLAN 9 ke tadi. Awal-awal gagal, lalu keduanya sukses. Oke, sudah bisa berkomunikasi semua teman-teman. Sekarang kita lanjut part 12. Part 12 AS-nya satu semua. Lalu will cut mask, no auto summary. Lalu status AJRP breakboard up, sambil routing, semua PC AJRP booking, konfigurasi interface sama ya. Berarti di sini ada AJRP juga. Oh, wait. Kayaknya saya salah ini deh. Bentar. Harusnya di sini nggak ada network ini sih. 10.10.6 harusnya nggak ada nih di SPF. Dia nggak ada ini harusnya ya. Soalnya itu punyanya AJRP. Jadi kita hapus 10.10.16 nggak ada. Kalau 10.10.12 dia masuknya ke OSPF ya. Ke OSPF sih. Tapi sini nggak ada. Ini juga 10.10.24 nggak ada nih. Dia nggak ada 10.10.24. Jadi ini kita hapus. Oke, kita hapus no paste. Oke. Lalu yang di sini mah kita masukin OSPF aja nih yang jalur ini tengah. Nah, lalu kita bikin ya AJRP 1, berarti kita exit dulu. Router AJRP AS-nya 1. Lalu kita tambahkan network tadi 10.10.16 ya. Network 10.10.10.16 000 sorry 03, lalu 10 apa lagi tuh, udah ya 10.10.16. Terus ini juga ini di kan router SPF router AJRP 1, networknya 10.10.10.16 000 no auto summary ya, saya lupa tadi. Di sini juga sama no auto summary, no auto. Oke. Nah, di sini passive interface ada banyak ya. Bentar, kita advertiskan network dulu 10.10.16, 10.10.20, 10.10.16 network 10.10.10.20 00003. Lalu VLAN 1 192.168 1.0 000.255. Udah ya, no auto summary sudah. Nah, passive interface-nya FA4/0.
FA4/0. Oke, sudah selesai. Di router 3 lanjut. Router 3 di sini router EJRP1 network 10.10.10.20 0003 area, sorry ya, pakai area. Nah, terus VLAN 1 sama 24 24003 sama 192.168.1.0.255. Oke. Passive interface-nya di sini GI02 lalu kita konfigurasi di sini juga ya, berarti 24 networknya. Iya 24 teman-teman. Router EJRP1 networknya 10.10.10.24 0003. No auto summary. Tadi no auto summary udah belum ya? Di sini. Belum ya? No auto. Sini juga udah belum? Oh, udah ya. Oke, udah semua. Coba kita do show IP route. Nah, ini di EJRP-nya udah ke detect. Harusnya dari MLS ping ke server dia sukses ya. Oke, awal-awal violet kedua sukses. Dari router 1 ke server juga dia harusnya sukses. Awal-awal violet kedua sukses. Oke, sip. Sudah up semua, passive interface juga sudah disetting. Tinggal kita configure mutual redistribution. Seperti biasa, redistribusinya kita masuk ke router, kita redistribute router EJRP di router SPF. Jadi kita masuk ke router SPF. Nah, SPF-nya berapa? 10 ya? 10, lalu redistribute EJRP1 metrik subnet ya, sorry, subnet. Yap, sudah cukup simpel. Setelah itu kita masuk ke exit dulu, router EJRP1 redistribute OSPF 10 metrik 11. Oke, udah ya. Kayaknya udah deh. Di sini juga sama, seperti itu. Router OSPF 10 redistribute EJRP1 subnet exit router EJRP1 redistribute OSPF 10 metrik. Oke, selesai. Dan sekarang coba kita do show IP route lagi. IP route ada IA, mungkin belum kedetek ya. Oke, coba kita ping dari sini ke sini. Oh, udah sukses teman-teman. Harusnya berarti ini udah sukses nih. Misalkan dari VLAN 8 ke VLAN 1. Nah, udah sukses. Misalkan dari VLAN 5 ke VLAN 1 ke server. Sukses. Misalkan dari server ke VLAN 4. Oke, sukses. VLAN 9 ke MLS. Sukses. Wah, mantap ya. Udah connect semua. Oke, sukses. Sip, teman-teman. Mutual distribute sudah berhasil.
Sekarang tinggal konfigurasi NTP server. Cek. Oke. Oke teman-teman, di sini kita konfigurasi NTP ya. Enable NTP authentication with key 1, passwordnya 123. Lalu NTP client, call router, and multi-layer switch. Oke, di sini kita masuk ke NTP server, kita ke service, lalu ke NTP. Nah, di sini kita pastikan on, kita authentication-nya kita enable, key-nya kita isi with key 1, berarti key kita isi 1, passwordnya 123. Oke, lalu di sini Februari 2026 kita naikin 1 kali. Oke. Setelah itu kita pilih tanggal sekarang tanggal 18 ya. 18 Februari 2026, berarti pilih yang nah ini. Oke, setelah itu kita jamnya atur, sekarang sudah AM ya. AM udah sekarang jam berapa nih? 23. Sekarang sini 00 aja. Udah 23. Oke lah, apa-apa. Oke. Nah, kalau sudah kita setting, sekarang kita tinggal coba pastikan sudah bisa NTP. Oke. Sudah ping sukses. Sekarang tinggal di konfigurasi. Caranya NTP authentication authenticate lalu NTP authentication K1, lalu MD5 atau passwordnya 123. Cukup ya, cukup itu. Lalu do show NTP status. Nah, ini statusnya oke. Lalu coba do show clock. Sekarang sudah masih 1993 ya, belum ini berarti. Bentar, cek. Oke, cek. Oke, ternyata saya lupa teman-teman, NTP servernya belum dimasukkan ternyata ya. 192.168.1.3 ini NTP-nya. Nah, coba sekarang di software. Oke, coba kita ulang lagi konfigurasinya. NTP. Oke, lalu kita di software. Oke, masih belum ya. Mungkin butuh waktu. Coba kita cek lagi di sini server. Isinya NTP. Oh, dia ke disable lagi ya di sini. Oh, web server ya, sorry. Harusnya ke NTP sini. Nah, ini udah aktif harusnya nih. Oke, udah aktif 2026. Coba bisa clock masih 1 kita coba wait dulu. Sorry, do wait. Setelah itu do reload. Yes. Coba di sini kita cek lagi ya. Enable SID show clock. Masih 1 Maret 1993 ya. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Coba kita ke konfigurasi NTP. NTP update.
we show apa NTP update kalender. Oke, masih ini ya. Oke, kita nggak apa-apa teman-teman. Lanjut kita konfigurasi di router dan MLS ya. NTP server 192.168.1.3, NTP authentication key 1 MD5 123. Oke, selesai. Lalu di router 1 di sini NTP server 192.168.1.3, NTP authenticate, lalu authentication key 1 MD5 123. Oke, lalu di MLS NTP server 192.168.1.3, NTP authenticate, lalu NTP authentication 1 MD5 123. Oke, setelah itu lanjut ke router sini, NTP server 192.168.1.3, NTP authenticate, setelah itu 1 MD5 123. Oke, ke router juga sini enable ID config terminal, NTP servernya 192.168.3, NTP authenticate, setelah itu Tion 1. Oke, sudah selesai. Kalau di switch nggak bisa aja ya. Nggak bisa. Tapi ini all core router and multi-layer switch. Coba kita cek result. Ada konfigurasi gak? Dia NTP-nya sudah benar ya. Tapi udah lu NTP udah. Oke. Oh, sudah nih, udah. NTP server information address 0. Sudah benar. Tapi kalau di switch dia nggak ada ya. NTP information nggak ada ya. Oke. Iya nggak ada. Jadi nggak usah teman-teman, cukup di sini aja. Dan kita konfigurasi DNS dan web server ya. Cek konfigurasi DNS dan web server di sini. Oh, DNS di sini. DNS kita on kan. Setelah itu record academy. Sebentar, kita cek riset dulu ya supaya sesuai. DNS. Bentar. Oh, belum. Oke,
nggak usah langsung aja teman-teman. Addressnya di sini kita recordnya, oh sorry, namenya akademisekolahan.com, addressnya 192.168.1.4, add. Setelah itu kita bikin cname, namanya www.akademisekolahan.com ke akademisekolahan.com. Akademi. Oke, sudah selesai. Setelah itu bikin record email juga, mail.akademisekolahan.com. Setelah itu 198.1.5. Oke, sudah benar. Tinggal konfigurasi web server di sini ya. Welcome to akademisekolahan.com. Mana nih? Oh ini nih. Ini kita ganti, kita paste. Ini juga kita paste. Oke, sip. Save. Yes. Nah, sekarang kita coba di PC ya. Misalkan di PC 3 di sini kita ping dulu, ping 192.168.1.4. Awal-awal RTO nanti saya reply. Sip, udah reply. 1.2, 1.3 udah bisa. Udah reply. Sekarang tinggal kita akses web browsernya teman-teman. Di sini misalkan www.sekolahan.com ya. Nah, ini udah kedetek ya. Sekarang coba di PC lain, misalkan PC yang ini, desktop, kita ping dulu, ping 192.168.1.3. Oke, connect 1.4. Oke, sip. Sekarang kita akses web browsernya. Misalkan di sini saya akses akademisekolahan.com. Nah, ini udah kedetek ya. Berarti aman ya domainnya. Part 15 sudah selesai. Sekarang part 16. Konfigurasi mail server. Mail server di sini service ke email. Setelah itu kita bikin domain name-nya mail.akademisekolahan.com. Usernya user 1, passwordnya sama 123. Kita tambah user 2, passwordnya 123. Tambah. Ya, setelah itu setup client on PC 18, VLAN 9 to user 1, PC 19 to user 2. Berarti VLAN 9 mana ya? VLAN 9. VLAN 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ini nih. Ini PC berapa? Ini PC 1. Oh, PC 18. Ini PC berapa ya? Ntar. Kalau PC 18 tuh di sini sebenarnya tertera VLAN 9, teman-teman. Coba kita cek resultnya. PC 18 itu PC berapa? PC 18. Dia pakainya PC ya. Berarti kalau ikutin PC 18 itu PC oh ini 18.
sama 19. Nah ini VLAN 6. Ini berarti kita konfigurasi yang ini. Desktop, email, username-nya PC18, user1 at mail.academy.sekolahan.com. Saya salin dulu, copy, lalu email addressnya ini paste, ini paste, ini paste, username-nya user1, password-nya 123. Kita save, invalid mail, ini sekolah.com. Coba kita ping 192.168.1.2, 1.3, 1.4, dan 1.5. Oke, masih belum connect ternyata ya. Belum kenal ARP-nya. Jadi dia tadi file. Kalau sudah kenal harusnya sudah aman. Ya, sudah bisa hasil. Sekarang setup lagi. User1 add paste, 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 user1 123. Save. Nggak bisa nih. Oh, bentar. Saya harus enggak. Ini nih harusnya gini teman-teman. Ini copy. Nah, ini harusnya user 1 aja ya. Nah, gini. Salah saya. Nah, itu ya. Coba kita cek result tidak benar belum. Mana? Oh, benar ya. Tinggal kita emailnya aja nih. Benar PC18. Sekarang kita setup PC19. Ntar, sebelum kita setup, kita ping dulu ya. Nanti takutnya kayak tadi. Kita ping 192.168.1.5. Coba reply. Sekarang kita ke email, kita setup user2 at oh, ini user2 123. Oke, kita save. Nah, sekarang kita tinggal compose ke user1. Subjeknya halo, cek, tinggal server not found. Coba kita coba cek di sini di file ininya, email ya, email. Oh, domainnya belum keset ya, mail.academy.sekolahan.com. Bentar dulu, domainnya apa ya? Kita ke DNS, mail.academy.sekolahan.com. Ya benar, .com. Tadi belum saya pencet set ya, jadinya gagal dia, nggak ke save yang mail. Nah, ini nih, tuh kan belum di ini, mail.academy.sekolahan.com. Nah, kita klik set, usernya user1, passwordnya 123, tambah user2, passwordnya 123. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Baru tadi kita ke PC 1819 lagi. Nah, sekarang coba configure mail. Sudah benar ya. Save, compose. Ini PC 18 itu user 1 ya. Kita coba ke user 2. Hai. Balas dong. Nah,
Kita send. Oh, tidak, server not found. Oke teman-teman, coba ternyata setelah saya recheck lagi di email sini. Nah, di usernya harusnya di sini user 1, ada usernya ya. Nah, ini kita tambah saja. Ininya tambah user lagi nih. Tambah, nah ini kita hapus aja deh. Kita hapus user 2 dan user 1. Nah, oke. Sekarang tinggal kita coba lagi ya dari PC 18. Kita cek lagi configure mail. Oke. Save. Coba PC 19 kita recheck lagi. Configure mail. Oke, benar. Coba dari user 2. Oke, kita send. akademisekolahan.com. Mungkin kita tambahin mail ya, mail.academy. Nah, di sini sudah sukses. Sekarang kita coba cek di email sini, di save. Nah, ini sudah masuk ya pesannya. Coba kita balas. Kita send lagi. Oh, sorry, maksudnya ke tambah mail ya, mail.academy.solan. Nah, terus kita cek lagi PC19, mail, save, dan sudah dibalas. Oke, sudah selesai teman-teman. Terakhir ya, part 17. Part 17 di sini konfigurasi access list. Konfigurasi access list router 2 dan router 3 untuk menjaga ping dari semua VLAN ke server. Semua VLAN ke server ya. Berarti router 2 dan router 3. Berarti nanti 4.0.1 ya. Oke. Kita bikin di sini SID terminal IP access list extended karena dia mencegah ping, lalu kasih namanya block underscore ping. Enter, baru kita deny ICMP any, lalu sumbernya ke VLAN 1 192 108 1.0 000 255. Permit IP any. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita tanam di interface 4/0.1. 4/0.1. Sini kita IP access group block ping out. Oke. Lalu di router 3 juga sama kayak gitu ya. Enable SID config terminal IP access list extended, lalu block ping, deny ICMP any, lalu ke tujuannya 192.1.0 000 255, permit IP any. Setelah itu kita masuk ke sub interface. Sub interface di sini GI 02.1 ya. GNT GI 02.1 IP access group block ping out. Oke, nah sekarang kita coba ya
ping dari VLAN 4 ke ke web server saja. Nah, di sini violet ya, dia di blok violet. Nah, tetapi walaupun blok pingnya violet, tetapi ininya jalan teman-teman, web browsernya masih jalan. Nah, kalau coba kita pengetesan di sini, akademisekolahan.com. Nah, dia masih bisa jalan ya, tetapi pingnya violet gitu. Kalau kita ping di command prompt juga, ping 192.168.1.4, dia unreachable teman-teman. Nah, begitupun sama dari VLAN 8 misalkan. Karena semua VLAN ya, kita coba ping kemana nih? Nggak kelihatan. Ping 192.168.1.3 unreachable, 1.4 web server unreachable. Tapi kalau misalkan ke web browser, dia bisa teman-teman. Kan sini saya www.akademisekolahan.com. Nah, dia terbaca teman-teman. Oke, berarti aksesnya selesai ya. Dan sekarang kita mendapatkan hasil 89%. Coba kita cek lagi di sini apa yang salah. Oke, mungkin ini root 1 salah, IGRP, Autonomous System networknya. Ini di mana nih? Di MLS ya. Oke teman-teman, sekarang kita coba cek result. Nah, yang di sini mana? IGRP pada MLS 1, dia ternyata belum kita tambahin ya. Network VLAN 2, 3, 4-nya. Jadi kita tambahin dulu. Konfig terminal, router IGRP 1, network 192.168.2.0.00255, terus 2, 3, 4 ya. 4. Oke. Lalu kita coba cek result lagi di sini. MLS. Nah, ini sudah berhasil ya. Sudah hijau. Oke. Mana lagi yang salah? Saya perbaiki. Oke, di 4/0. Berarti kita akses grupnya di 4/0 ya. Di router 2. Nah, berarti teman-teman tadi saya salah ya memasukkan sub interface. Jadi kita tidak usah menggunakan sub interface lagi. Berarti gini nih. Config terminal no int 4/0.1. Berapa sih kalau ini pasal ini mau int 4/0.1. Kedua kan ada kan FA dia no int FA. Nah, jadi gitu. Jadi kita masuknya int FA 4/0 saja. No SH, kita kasih IP address-nya 192.168.255.255.0. Nah, terus setelah itu kita passive interface-nya di sini ya. Berarti IGRP. Sebentar. Kita IP access group, kita tanam yang blok ping-nya. Ping out. Setelah itu kita
tambahkan router ejer masuk ke router 1, passive interface A410. Dulu sawaran dulu. Oke, mana konfigurasi EJRP. Oke, nah ini sudah benar. Coba kita cek reset lagi. Nah di sini, nah ini 410 sudah benar ya. Oke, sekarang kita masuk ke router 3. Router 3 juga sama, akses grab out, tapi sudah bisa ping ke ini dari router ke sini. Masuk ke sip. Sekarang kita hapus lagi enable SID terminal INT. Oh bentar dulu, kita hapus interface GI 02. No INT GI 0/2.1. Nah tapi kita masuk ke GI 02, GI 02 Noisa. Setelah itu ke IP address 1998.1.2 255.255.255.0. Setelah itu IP kita tanam IP access group block ping out. Setelah itu kita masuk ke router EJRP1 passive interface GI 0/2. Kita coba cek lagi. Nah ini router 2. Nah ini sudah benar ya. Oke, berarti di atas ada yang merah ya, hijau semua. Oke, berarti coba cek lagi mana nih yang salah nih. Nah di sini salah nih. Ini DOSWF passive interface router 5. Harusnya dia ke sub interface ya. Router 5 itu yang ini, tapi dia sub interface 56. Berarti saluran dulu, coba saya melihat. Berarti ini kita hapus ya. Ini kita hapus, copy. Itu kita masuk ke config terminal router SPF 10, lalu no paste. Nah tapi dia harusnya titik 5, tambahin dan titik 6. Oke, cek lagi, harusnya benar sih. Oke, di sini sudah benar. Oke, nah switch 1 nih, switch 1 channel protokolnya belum ada ya. Oke, berarti switch 1 belum ada, sama port mode PO1. Bentar, berarti ini di switch 1 ya, di switch 1. Nah ini switch 1, berarti gini, ID terminal NT PO1. Gini apa namanya, channel, bukan di PO1, tapi di range FA 1 sampai 3, channel grup protokol channel grup 1 kode LHCP protokol. Bentar,
channel protokol. Berarti di switch 1 channel grup 1 channel protokol LCP. Nah gitu ya. Kita cek lagi di sini. Nah, di sini tinggal port mode nih. PO1 port modenya salah nih. Oke. Lalu di sini ada channel protokol juga sama ya. Tapi port modenya benar nih. Transfilan. Oke, jadi kita perbaiki lagi. Switch 3 ke channel protokolnya salah. Oke. Nah, kalau di switch 7 ini emang lagi ngebug ya kayaknya. Karena sudah benar nih. Jadi kita kesalahannya ada di ini aja nih. Di header channel aja nih. Kita konfigurasi semua. Di switch 2 juga. Nah, di interface range FA 1 sampai 3. Channel protokol LACP. Setelah itu masuk ke sini nih, ke switch 3 ID ke terminal. Di show CDP dulu ya. Dulu ini kalau misalkan ke switch 4 dia pakainya udah port channel ya. 172 dia pakai 1 terus 7 terus 2 172 teman-teman. Ya. FA1 FA7 sama FA02 channel protokol LACP. Oh sorry, bukan LACP ya, tapi PGAP, PAGP. Nah, kalau yang di switch 4 juga sama. So CDP naik, dia switchnya 238 ya. INT range FA 2 FA 3 FA 8 channel protokol PAGP. Ya sudah selesai. Tinggal ini ngebug, tinggal akses VLAN nih, belum nih. Channel protokol PAGP udah nih. Wah, berarti ngebug nih teman-teman. Nah, sekarang tinggal akses VLAN di switch 5. Akses VLAN di switch 5. Switch 5 tuh yang ini kan ya. Switch 5. Wah, berarti ini kan udah selesai. ID show VLAN brief. Udah semua teman-teman. Udah benar semua, berarti ngebug ya. Berarti kita cuma bentuknya 94 nih teman-teman.
Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai konfigurasi Superlab keempat ini. Mohon maaf ya jika ada kesalahan dan sedikit bingung dan ngeblank. Jadi semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.